Silakan Bapak Ibu boleh Di-mute. mute karena kebaktian doa kita akan segera dimulai. Ya. Sebisa mungkin Bapak Ibu boleh tetap membuka videonya. Jadi di unmute juga, kena unmute saya. Ya. Jadi Bapak Ibu selamat datang dalam Mezbah Doa online kita pada malam hari ini. Kita mengucap syukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh bertatap muka meskipun hanya secara virtual, tetapi itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Silakan Bapak Ibu boleh unmute, boleh mute supaya ibadah kita pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik ya. Udah di-mute. Sebisa mungkin Bapak Ibu tidak menutup video kalau boleh, kalau signal di rumahnya stabil, agar kita boleh saling memberi semangat untuk beribadah di dalam Mezbah Doa ini. Kami juga menyapa untuk Bapak Ibu yang mengikuti Mezbah Doa ini lewat YouTube, kiranya kita tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui Mezbah Doa pada malam hari ini. Bapak Ibu, terlalu banyak yang menguras energi kita. Terlalu banyak yang menguras waktu dan juga emosi kita di sepanjang hari ini. Mari sejenak saya ajak Bapak Ibu untuk memberi ruang kepada jiwa kita untuk teduh sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita masuk di dalam Mezbah Doa ini. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema Mezbah Doa malam ini adalah pengharapan yang pasti. Kita menyanyikan pujian bersama-sama. Pujianku berbahagia, yakin, teguh. Kiranya lewat pujian ini sekali lagi mengingatkan kita akan pengharapan kita yang pasti di dalam Kristus Yesus Tuhan. Berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliput bersama-sama dengan bahagia kita nyatakan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sungguh berbahagia karena kami boleh mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kami anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus, telah berkumpul di hadapan-Mu di dalam ruang Zoom ini. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sungguh-sungguh memberikan keteduhan kepada jiwa kami, agar kami boleh berkonsentrasi di dalam mendengarkan firman Tuhan. Hati kami diangkat di dalam memuliakan Tuhan, dan juga jiwa kami tenang ketika kami boleh menaikkan doa kepada Tuhan. Berkatilah mesbah doa ini ya Tuhan, dari awal sampai akhir. Engkau juga memberkati untuk jaringan yang kami butuhkan, dan perangkat yang kami gunakan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kelancaran. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan membacakan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 23. Mari bersama-sama dengan saya boleh membacakan satu ayat firman Tuhan ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Pengharapan yang kita miliki di dalam Injil adalah pengharapan yang pasti. Sebab di dalam Kristus Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki kepastian hidup yang kekal. Iya, Yesus adalah harapan satu-satunya bagi jiwa kita. Mari kita menyanyikan pujian Yesus Harapanku bersama dengan keluarga Payanes. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku yang membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon sama dan kemenanganku. Yesus Dia harapanku. Yang menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus Dia harapanku.
Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan singkat dari firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan, benar bahwa Engkau satu-satunya harapan kami. Saatnya kami akan mendengarkan akan firman Tuhan. Mari Tuhan menolong kami, menyiapkan hati kami, melembutkannya, supaya firman Tuhan ini boleh mendapatkan tempat di hati kami, dan semakin meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi tema dari Mesbah Doa pada malam hari ini adalah pengharapan yang pasti. Dunia menawarkan begitu beragam harapan yang palsu, harapan yang sia-sia, harapan yang seringkali mengecewakan. Tetapi Allah memberikan kita satu harapan yang pasti, yaitu pengharapan yang terkandung dalam Injil Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, menjadi pelayannya. Mengapa Paulus berkata kepada jemaat Kolose agar mereka harus bertekun dan tetap teguh, serta tidak tergoncang, tidak mau digeser dari pengharapan Injil? Sebab Paulus memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil Yesus Kristus. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 6 ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Inilah janji Tuhan Yesus bagi saya dan saudara-saudara. Oleh sebab itu, Fanny G. Crosby berkata, ketika suatu saat pendetanya berkata kepadanya, sungguh kasihannya, yang Maha Kuasa melimpahkan bakat yang berlimpah-limpah pada Anda, tetapi tidak memberikan penglihatan pada Anda. Fanny Crosby ini mengalami kebutaan dari sejak ia bayi. Tetapi meskipun ia seorang buta, ia memiliki keyakinan kuat akan Injil Yesus Kristus. Sehingga ia menciptakan begitu banyak lagu-lagu himn. Dan salah satu lagu yang kita nyanyikan tadi, Ku berbahagia yakin teguh, itu adalah hasil dari ciptaannya. Ketika Bapak Pendetanya menanyakan hal itu kepadanya, Fanny langsung menjawab demikian. Jika aku bisa dilahirkan lagi, saya akan mengajukan permintaan kepada Tuhan agar dilahirkan dalam keadaan buta. Pendetanya kaget ketika ia mendengarkan jawaban daripada Fanny Crosby. Dia berkata, mengapa engkau memilih untuk dilahirkan buta? Dan inilah jawaban daripada Fanny Crosby. Dia berkata demikian. Karena saat saya sampai di sorga nanti, saya ingin yang pertama kali saya lihat adalah juru selamat saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah pada malam hari ini Bapak, Ibu sungguh-sungguh meyakini dan sungguh-sungguh merindukan akan berjumpa dengan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Ini adalah seorang uskup di Smyrna yang bernama Polikarpus. Pada saat itu ia ditangkap oleh pemerintahan Romawi dan ia diadili, serta Kaisar Romawi memaksanya untuk boleh meninggalkan Tuhan Yesus, menyangkal Tuhan Yesus, dan mengutuki Tuhan Yesus. Kalau tidak, maka ia akan dibakar hidup-hidup. Dan inilah yang menjadi jawaban daripada Polikarpus. Dia berkata demikian, aku telah melayani Kristusku 86 tahun lamanya, namun belum pernah sekalipun ia berbuat jahat
kepadaku, bagaimana aku dapat mengutuk Kristusku, juru selamatku. Kemudian Polikarpus dibakar, dan sisa-sisa tubuhnya dibawa orang dan dikuburkan di Smyrna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong kita, agar kita tidak mau digeser sedikit pun dari pengharapan yang pasti di dalam Injil Yesus Kristus. Saya ingin mengajak Bapak Ibu boleh mendoakan bersama-sama dengan saya doa dari Thomas Wilson berikut ini. Mari kita memohon kepada Tuhan. Bersama-sama kita ucapkan doa ini dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, beranugerahlah di tengah-tengah semua kekhawatiran, kesulitan, bahaya, tekanan, dan kegelapan dari kehidupan yang fana ini, supaya kami dapat bergantung pada belas kasih-Mu sebagai dasar yang teguh, yang di atasnya kami membangun pengharapan. Kiranya belas kasih-Mu yang tak terbatas dalam Yesus Kristus melepaskan kami dari keputusasaan, baik pada saat ini maupun saat menghadapi kematian kami. Dalam Putra-Mu yang tunggal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan diri kita untuk menaikkan doa kepada Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu pujian, Tuhan ku percaya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku, padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu
Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam pokok doa. Kita menghadap Tuhan karena kita percaya bahwa hanya Dia yang dapat menolong, hanya Dia yang dapat memberi jalan keluar. Sebab Dia satu-satunya pengharapan kita. Pertama-tama kita doakan untuk kesehatan seluruh jemaat, untuk jemaat yang sedang sakit, dan juga untuk jemaat yang sudah lanjut usia. Yang kedua, mari kita doakan juga untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan atau yang memulai usaha baru. Doakan juga agar Tuhan yang memberkati dan memelihara pekerjaan dan usaha dari seluruh jemaat kita di GKI Jatinegara maupun di Baja Bintara. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pada malam hari ini, kami boleh bersama-sama menaikkan doa kami bagi seluruh saudara-saudara kami di GKI Jatinegara dan Baja Bintara. Kami berdoa untuk kesehatan dari seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memelihara dan melindungi. Engkau juga memberkati serta memulihkan untuk jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau yang menghibur dan memberikan kekuatan kepada mereka. Pada waktunya, pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan sungguh-sungguh boleh mereka rasakan. Kami berdoa untuk setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia di gereja kami. Tuhan, Engkau juga yang terus memegang tangan mereka. Engkau yang terus mengingat mereka bahkan di saat mereka sudah tidak bisa ingat lagi tentang Tuhan, tentang Yesus Kristus. Namun kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang setia. Engkau yang mengingat, Engkau yang memperhatikan, dan Engkau juga yang melindungi untuk setiap orang tua kami ini. Kami berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam pekerjaan atau mereka yang memulai usaha yang baru. Tuhan, mari Engkau yang menolong, mari Engkau yang memberkati, mari Engkau yang menyediakan untuk pekerjaan yang baik, sehingga melaluinya mereka boleh mengalami akan kasih dan juga berkat-berkat Tuhan. Engkau yang memelihara dan memberkati juga untuk setiap dari pekerjaan serta usaha seluruh jemaat-Mu, baik Baja Bintara maupun GKI Jatinegara, supaya dalam pekerjaan dan usaha yang ada, nama Tuhan dimuliakan, kami diberkati, dan kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita berdoa untuk setiap ibu-ibu muda yang sedang mengandung di gereja kita. Juga doakan untuk kelas PRIJ, kelas pemuridan di gereja kita yang akan kembali dimulai pada esok hari, di mana sudah memasuki topik terakhir, yaitu topik berbuah. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi setiap pernikahan yang ada di gereja kami. Terima kasih untuk buah kandungan yang Tuhan berikan bagi pasutri-pasutri di gereja kami. Tuhan, Engkau memberkati ibu-ibu ini yang sedang mengandung. Berikan kesehatan dan pertumbuhan yang baik bagi janin yang sedang ada dalam kandungan. Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau mencukupkan segala yang dibutuhkan. Engkau mempersiapkan hati ayah dan ibu untuk boleh menjadi orang tua yang baik, yang takut akan Tuhan, yang membawa anak-anak ini kelak menjadi anak-anak yang percaya kepada Yesus Kristus. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kelas PRIJ yang kembali dimulai pada esok malam. Tuhan, Engkau memberkati untuk setiap peserta dalam pemuridan ini. Engkau memberkati untuk setiap pengajar, untuk setiap kelompok-kelompok yang sudah ada. Kami rindu Tuhan, kami diberkati, kami bertumbuh di dalam kelas PRIJ ini. Tuhan, Engkau yang memberkati, sehingga melaluinya kebangunan rohani itu boleh terus terjadi melalui gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya kita berdoa untuk baptisan kudus minggu ini untuk Bapak Darmawan, Ibu Ong Hujong,
Ibu Chandrawati, Ibu Elsa, dan juga Saudara Johan. Juga untuk atestasi masuk bagi Ibu Magdalena Suryati. Mari kita doakan, kiranya Tuhan tolong mempersiapkan hati mereka untuk mereka boleh sungguh-sungguh terlebih dahulu sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Bapa di dalam sorga, kami serahkan untuk baptisan kudus pada hari Minggu ini di gereja kami. Tuhan, Engkau yang menyiapkan hati Bapak Darmawan, Ibu Om Hujong, Ibu Chandrawati, Ibu Elsa, saudara kami Johan, juga Ibu Magdalena yang akan bergabung dengan kami menjadi jemaat di GKI Jatinegara. Kiranya baptisan kudus tidak hanya membuat mereka berhenti untuk berjuang dan terus belajar tentang Tuhan. Namun setelah ini, biar saudara-saudara kami ini, orang tua kami ini, boleh lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan, belajar tentang Tuhan, belajar membaca firman Tuhan, sehingga iman mereka boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita juga pada malam hari ini, kita boleh berdoa untuk salah seorang dari jemaat kita yang minta didoakan karena memiliki gangguan dalam kesehatan mental. Kita doakan mereka sekeluarga, Tuhan menolong, Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan kesembuhan. Kiranya pemulihan dari Tuhan itu benar-benar boleh dirasakan oleh keluarga dari jemaat kita. Saya ajak untuk Bapak Ibu untuk boleh buka suara untuk satu keluarga dari jemaat kita ini. Kita buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Engkau adalah satu-satunya harapan kami. Engkau adalah satu-satunya yang sanggup menolong kami. Dan kami percaya Engkau mengasihi kami, dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas di dalam memulihkan kami. Kami berdoa untuk jemaat kami Tuhan yang sedang mengalami akan gangguan di dalam kesehatan mental. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong, kiranya Engkau yang memulihkan. Engkau mengenal dia, Engkau mengenal keluarganya, Engkau mengenal akan kerinduan mereka untuk mau disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami kiranya terus percaya bahwa Tuhan akan memberikan pemulihan, Tuhan akan memberikan kesembuhan, sehingga mereka sekeluarga boleh sehat kembali dan dipulihkan oleh Tuhan, karena Engkau mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami bagi jemaat ini. Kami percaya Engkau mengasihinya, Engkau mempedulikannya, dan Engkau sangat dekat dengannya. Terima kasih Tuhan, biarlah kepastian, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus itu juga terus memberikan penghiburan di dalam hatinya untuk tetap berharap dan memandang kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri mesbah doa kita. Kita nyanyikan sebuah pujian, Yesus harapan jiwaku. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku,
kuasanya. Budi tegakkan kokoh bagai karang, Yesus Dia harapanku. Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena Engkau sudah memimpin dari awal sampai akhir daripada mesbah doa kami. Tuhan, kami serahkan segala kemuliaan kepada Tuhan, dan kami mohon kiranya Engkaulah yang terus memegang tangan kami, agar kami boleh tetap teguh dalam pengharapan kami akan Injil Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Sebentar kami akan meninggalkan ruang Zoom ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang terus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Bapak Ibu silakan ambil waktu saat teduh sejenak di hadapan Tuhan.